Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Qorib. Masih halaman 7 ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya mandi. Baik, kita awal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi sunnah-sunnahnya mandi, ayil husli yakni sunnah-sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a ada 5 pira-pira perkara. Atasmiyatu satu membaca basmalah wal wudu'u dan berwudu. Kamilan ya, kelawan wudu kang sempurna. Ai wudu'an kamilan. Ya. Qablahu indam sadurunge mandi. Wayan wilan meniati fi kelawan wudu sapa al mutasilu orang yang mandi sunnatul ghusli ing kesunahannya wudu. Inta jarodat lamun kesepen atau lamun terhindar apa jinabatuhu hadas besarnya atau jinabatnya si orang yang mandi tadi anil hadasi al asghari sangke hadas yang kecil. Wa illa lamun ora terhindar nawa mongko meniati sapa si mutasil bi kelawan wudu al asghara ing menghilangkan hadas kecil. Jadi sunnah-sunnahnya mandi ada 5. Dalam kitab ini dijelaskan ada 5. Mestinya masih banyak yang lainnya, cuma yang dibahas ada 5 ini ya. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu. Berwudu secara sempurna ya, sebelum mandi. Ya. Lah, berwudunya sebelum mandi ini ya oleh si orang yang mau mandi diniati sebagai kesunahan mandi. Nawaitul wudu'a ya li sunnatil ghusli. Saya niat berwudu untuk mendapatkan kesunahan mandi. Lah niat semacam ini apabila memang si orang yang mandi tadi terhindar dari hadas kecil. Artinya ketika dia mandi itu dia tidak punya hadas kecil. Contoh orang yang misalkan sudah berwudu, ya, dia dalam keadaan suci, kemudian dia duduk menunggu sholat jamaah dengan duduk yang mutamakkinin maq'adahu, duduk yang menempati posisinya duduk. Terus saat menunggu sholat itu dia bermimpi basah, ketemu pacarnya sampai keluar sperma. Ya. Berarti orang tadi ya, hanya berhadas besar ya, dan tidak memiliki hadas kecil. Maka orang semacam ini niatnya mandi adalah niat sunnatul ghusl. Niatnya wudu sebelum mandi adalah niat sunnatul ghusl. Ya. Tapi kalau nanti dia mandinya tetap melakukan hal yang membatalkan wudu, ya setelah mandi wudu lagi. Ya. Contoh ketika mandi kok dia memegang alat kelaminnya atau kentut atau apalah yang menyebabkan dia berhadas kecil, ya nanti habis mandi wudu lagi. Jadi sebelum mandi wudu, setelah mandi wudu lagi karena dia melakukan perbuatan yang menjadi penyebab hadas kecil. Wa illa nawabi al asghara. Tapi kalau orang yang mandi itu juga memiliki hadas kecil, ya maka niatnya wudu sebelum mandi diniati sebagai niat menghilangkan hadas kecil, sebagaimana wudu yang biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari dan seterusnya. Wa imraru yatinan, sunnah yang ketiga adalah menjalankan atau melewatkan tangan alama atas anggota badan yang mana wasolat yang sampai atau yang bisa menjamah apa si tangan tadi ilahi maring ma minal jasati sangking jasad ya. Bayu abbarulan dan ungkapakan atau diucapkan atau dimaksudkan an hadal amri sangking ikilah ya. Jadi yang ambulan dan maksudkan apa si imraliyah an hadal amri sanging ikilah
anadal imrani sang ikilah imrar modal kentangan, atau bisa dibaca juga dengan begini, wa yu'abbalan den ucapaken den maksudaken apa anadal imrari ikilah ya menjalankan tangan dan maksudaken bidalki kelawan kosokan atau menggosok. Kemudian sunnah yang ketiga adalah melewatkan tangan kepada seluruh badan alias menggosokkan tangan kepada seluruh badan. Ya. Nah ini apabila badannya itu tidak ada najis ya, yang melekat, yang melekat dan ainiyah. Tapi kalau ada najis ainiyah, yang mana najis itu harus dilakukan dengan cara menggosok agar hilang, maka hukumnya menggosok ini wajib ya. Kenapa? Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah satu rukunnya mandi adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis ya. Kalau najisnya ainiyah harus dengan 2 basuhan. Kemudian dikosoki ya, siram lagi. 1 gosokan dan 1 siraman ya, untuk menghilangkan najis. Kemudian yang satunya diniatkan untuk menghilangkan hadas. Wal muwalatulan nomor 4, muwalah atau berkesinambungan dengan bersegera ya. Wasabakolan wis dingin sudah terdahulu apa maknanya muwalah fil wudu'i dalam bab wudu. Jadi yang keempat adalah mualah atau berkesinambungan secara berurutan dan bersegera. Ini hukumnya sunnah. Ya, kalaupun ada seorang laki-laki yang malam hari dia mengalami junub, kemudian dia mau mandi, ya, sudah membasuh sebagian badannya dan sudah berniat, ya, misalkan sambil menyiram kakinya dia meniati nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, terus sudah ya, dia tidur lagi, dilanjutkan pagi harinya ya, langsung dia menyiram tubuhnya tanpa meniati, itu sudah sah. Kenapa? Mandi itu tidak harus tartib seperti wudhu. Kalau wudhu kan rukunnya tartib, kalau mandi tidak ada rukun tartib. Jadi andaikan dia mandi sebagian tubuhnya pada malam hari dan sudah niat, dilanjutkan pagi harinya tanpa niat lagi, itu sudah sah. Wa taqdimul yumna, tapi tetap dengan meniati bahwa itu sebagai lanjutan mandi yang malam hari ya, itu sah ya. Boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah seperti itu. Wa taqdimul yumna lan mendahulukan anggota sebelah kanan min syaqqaihi saking 2 sisi badannya, al yusra atas anggota yang kiri ya. Jadi yang kelima adalah mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Wa baqiyalan masih tetap atau masih ada min sunanil ghusli saking pira-pira sunai atus apa umurun madhkuratun, apa umurun pira-pira perkara madhkuratun kang dituturaken fil mabsutati ing dalam kitab kang panjang-panjang. Ya, dari 5 hal yang sudah dijabarkan ini sebetulnya masih banyak lagi kesunahan-kesunahan mandi yang lain yang dituturkan dalam kitab-kitab yang panjang-panjang atau kitab-kitab yang besar ya. Minha iku setengah saking umur atas lisu utawi menigakalikan basuhan. Wa takhlilu sya'ri lan menyela-nyelai rambut. Antara lain contohnya yang masih termasuk atau yang termasuk sunah-sunahnya mandi adalah menigakalikan basuhan, mengurai-ngurai atau menyela-nyelai rambut ya. Ini dengan ketentuan atau dengan syarat bahwa air itu sudah bisa sampai kepada akar dan kulit di bawah rambut apabila tanpa disela-selai ya. Tapi kalau tidak bisa sampai ke akar dan ke kulit di bawah rambut, kecuali harus dengan disela-selai, maka hukumnya menyela-nyelai dan mengurai-ngurai rambut itu hukumnya wajib ya. Kenapa? Ya kaidahnya kemarin sudah kita jelaskan, ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Sesuatu kewajiban itu ya tidak bisa
tercapai atau tidak bisa terlaksana kecuali harus dengan melakukan suatu perkara, ya, maka punya perkara tadi yang mendukung kewajiban, hukumnya juga wajib. Baik, ini ada lanjutnya pasal yang baru ya. Nah, kita cukupkan di sini karena ini pasalnya baru, biar pembahasannya tidak setengah-setengah. Mari kita akhiri bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.